perjuangan cinta, Oke. orang yang terus disakitin, tetapi dia terus aja mau mengembalikan itu seperti dulu lagi. Dulunya tuh mereka bahagia. Bener Masa banget. lo mau hancurin gitu aja, kecuali udah bener-bener itu parah banget gitu ya, itu lain hal. Tapi kalau masih bisa diperbaikin, Abang None, saran gue sih terus aja kita perjuangin. Cinta tuh pasti indah akhirnya. Iya. Ya. Tetapi dengan berjalannya waktu tuh berubah, disakitin dan lain-lain, tapi dia yakin gitu bisa mengembalikan terus, pokoknya bertahan terus dan akhirnya endingnya dan semuanya bisa balik lagi. Indah kayak gitu. Halo Bang Noni. Benz Radio. Your favorite music on Daily Drive Show. Benz Radio 106,2 FM, Betawi punya gaya selera siapa aja. Halo hai Abang None, selamat sore. Masih barengan sama gue Indra Ins, dan sore ini gue tidak sendirian. Gue bersama seorang penyanyi. Kira-kira penyanyinya itu siapa? Jangan kemana-mana, tetap pantengin gue terus setelah lagu yang satu ini. Your favorite music on Daily Drive Show. Jadi Abang None, di sore hari yang cerah ini gue gak sendirian. Seperti yang gue bilang tadi, gue bersama seorang penyanyi. Kita kenalan dulu, ada siapa? Halo. Halo, ada Martin Wiguna di sini. Abang None, salam kenal. Selamat sore, assalamualaikum. Wih, ada Martin Wiguna. Ini sebenarnya first time ya? Pertama kali ke Benz Pertama Radio, kali. bener ya? Dari dulu pengen banget gue jujur nih, bukan Dari karena dulu di pengen Benz. banget. Iya. Karena memang Betawi aslian atau gimana nih? Lama di Jakarta. Oh, lama Jadi, di Jakarta. dari luar Jakarta, tetapi lama banget di Jakarta dari lahir. Oke. Keluarga gue semua Jakarta, ya udah lingkungan Betawi semua. ya. Nah, tapi nih boleh dikasih tahu dulu nggak sih ke Abang None mungkin ya, yang belum tahu tentang backstory-nya dari Martin Wiguna nih, apa sih atau siapa sih? Bisa ceritain dulu nggak? Oke, ya Abang None, perkenalkan gue dulu tuh tahun 2008 gue sempat ngeluarin album bareng band gue. Formatnya masih CD waktu itu, belum digital platform ya. Betul. Kita ngeluarin CD di bawah label waktu itu, recording company. Kemudian di tahun 2022 gue ngerjain project solo. Ada 2 lagu waktu itu. Itu rilisnya di digital platform, juga masih di bawah label. Kemudian gue sambil kerja juga di salah satu stasiun TV, grup TV di Indonesia. Wah. Gitu. Sampai Musik saat juga. ini masih di TV? Atau? Masih, musik juga. Oke, memang berkecimpungnya di dunia musik ya berarti ya, Iya. Martin nih. Wah, tapi nih ya, berarti di dunia musisi ini terjun langsung sebagai soloist pernah, dan dalam satu band juga pernah banget ya. Tadi udah diceritain sama Martin. Iya. Itu kenapa waktu itu bandnya selesai? Biasa anak band ya. Anak band. Jadi Masih ini kan iya, ya? masih ini Apa? jati diri. Cari jati diri. Tapi memang era 2008 tuh Rame. band-bandan Rame banget. sih. Nah, Itu tuh bermunculan sampai saat itu gue masih SMA ya. Jadi kayak ngerasa udah punya band kayak keren banget, padahal mainnya cakadul. Tapi ya, selain jadi musisi atau bisa dibilang vokalis dan pernah masuk juga di dalam suatu band. Nah, Martin ini berkarir apalagi sih, misalnya musik director juga kah atau bagaimana? Tadi kan di stasiun TV. At least setelah di lain musik director itu, lu pernah bekerja di tempat lain nggak, Ten? waktu sebelum 2008 gue rilis album band itu, Iya. gue manggung-manggung kafe. Oke. Terus manggung sambil kafe. kerja di radio. sambil kerja di Ada radio salah juga. satu grup radio di Tamrin. Oh, Gitu, di Sarina alah. Tamrin. Gue di situ musik-musik juga. Musik-musik juga. Musik juga. Itu kagak bosan apa? Gue dari dulu beneran asli. Dari dulu tuh sampai kuliah aja tetap ngotot pengen musik gue sebenarnya. Sampai kuliah aja tetap ngotot pengen musik. Cuman akhirnya kan Oke. enggak gitu. Tapi musiknya terus berjalan dari SD, dari TK deh gue udah zaman, kalau lo tahu udah lahir dari zaman Bukasur, gue udah nyanyi tuh. Bukasur. Festival-festival tuh. Tapi kalau ngobrolin musik dari zaman mungkin ya, lu kecil, grup musik apa yang pertama kali lu dengerin lagunya enak? Waktu itu kan pasti entah orang tua kita ngedengerin, terus kita ikut dengerin gitu kan. Itu lagu apa yang inget banget di memori lu itu apa?
Kalau nyokap ya, dulu tuh Kus Plus, pastinya Plus, Kus Plus sama ya, pasti. Krisya. Kus Plus Itu sama Krisya. gue cukup terngiang-ngiang Familiar di ya. telinga gue tuh. Gitu. Apa Diana? Kolam susu? Hampir semua nyokap Hampir tuh semua. kaset. Dulu kan zaman kaset kan. Iya, benar, Kasetnya benar. tuh nyokap lengkap. Oke. Gitu. Kalau band luarnya apa, Tin? Kalau band luar, kalau zaman dulu tuh paling awal perkenalan tuh kayak Mr. Big, Iya, Bon kayak Mr. Jovi. Big, Bon Nah, Jovi. kesenian tuh pas gue udah SMP, Ah. itu mulai tuh kayak Green Day kayak gitu-gitu, Widih. mulai kayak gitu. Oke. Zaman-zaman dulu kan masih gue Benar, SMP benar. tuh konser di sini Iya. gitu kan. Terus pas SMA baru gue mau manggung-manggung zamannya Poster Cafe dulu. Iya. Itu gue main Bawain lagu siapa tuh waktu itu? dulu Morrissey kayak gitu, Morrissey. Britpop gitu. Gitu. Aduh, berarti emang hooligan juga nih kayaknya. Nah, untuk lagu pertama yang dirilis tuh apa sih? Terus bercerita tentang apa sebenarnya lagu yang pertama ini? Oke, kalau yang dulu apa yang sekarang? Yang sekarang. Yang sekarang. Oke, kalau yang sekarang itu Bertahan Demi Dia judulnya. Bertahan demi dia. Rilisnya kemarin tanggal 28 di all digital platform gitu Oke. dan media-media juga. Lagunya itu bercerita tentang perjuangan cinta, Oke. orang yang terus disakitin, tetapi dia terus aja mau mengembalikan itu seperti dulu lagi. Dulunya tuh mereka bahagia, tetapi dengan berjalannya waktu tuh berubah, disakitin dan lain-lain. Tapi dia yakin gitu bisa mengembalikan terus, pokoknya bertahan terus dan akhirnya endingnya dan semuanya bisa balik lagi. Oke. Indah kayak gitu. Berarti endingnya bagus ya? Nggak sad story ya? Enggak, endingnya bagus, happy ending. Happy ending ya? Karena kan Dia- kebanyakan lagu belakangnya nggak happy ending. Iya. Gue bikin ini tuh pesannya tuh banyak banget dan dari kita kan dari lingkungan. Gue tuh Iya. sebenarnya banyak dicurhatin. Gue Oke. bukan dari kisah gue aja atau gimana, tapi banyak dicurhatin sama seseorang gitu dan lain-lain, teman-teman gue. Terutama lirik-lirik dapat inspirasi banyak dari istri gue. Oke. Nah, karena istri gue tuh seneng nulis lirik, lirik. taruh di sosmed dan lain-lain. Nah, kadang kalau gue buntu, gue emang bikin lagu kan dari dulu senang bikin lagu. Gue suka ngintip tuh liriknya. Nah, ini gue terciptalah Bertahan Demi Dia tuh latar belakangnya itu. Oke. Latar belakangnya kayak Dan gitu. dibantu oleh istri ya liriknya. Betul. Ah, sedap. Berarti istri lu lebih puitis kayak ini, Tin. Puitis banget. Dan genre yang disukain banget apa sih untuk lagu-lagu ciptaan lo sendiri? Pasti kan lo ada kiblatnya kemana nih? Genrenya pop kah, Melayu kah? Pop sih. Pop. Atau enggak lu coba mau British pop kita nih kayak Kalau Morrissey. influence jelas banyak banget gue. Iya. Kayak nggak cuman Morrissey kan banyak tuh kayak Rialto dan lain-lain. Itu ngeracunin gue banget buat bikin lagu itu pastinya. Mempengaruhi gue banget deh. Sampai era yang Sampai- dulu. Sampai era yang sekarang ada nggak sih lu kayak ya udah kayak gue pengen coba deh bikin satu lagu tapi alirannya ini yang bukan lu banget sebenarnya. Pengen sih, pengen. Ya Britpop sebenarnya. Britpop. Tapi pure Britpop. Cuman gue lebih fokus sekarang buat yang sekarang aja sih. Buat yang kali buat lagi sekarang jalan nih, yang ya. lagi Jadi berjalan. biar nggak pecah. Mm-mm. Oke, Abang Noni gue masih bakal ngobrol dan masih banyak yang gue tanyain tentang Martin Wiguna serta lagu-lagunya. Kira-kira apa aja sih yang bakal gue tanyain? Nah, penasaran kan? Jangan kemana-mana, tetap pantengin gue terus di 106,2 FM Benz Radio. Daily Drive Show Bang Noni masih barengan sama gue Indra Ens dan juga Martin Wiguna. Kalau misalkan tadi udah ngobrol panjang ya, tadi juga udah didengerin lagunya Bertahan Demi Dia. Coba deh kalau misalkan lo yang bilang udah ngapain sih bertahan, akhirnya juga lo tinggalin, enggak juga. Ini versinya lagunya Martin Wiguna akhirnya happy ending. Bener ya? Bener. Oke, dan kali ini apa sih yang ngebuat Martin Wiguna ngebuat ini lagu sampai ngerilis Bertahan Demi Dia selain ceritanya teman-teman curhatan? Tadi kan udah ceritain curhatan. Ada nggak sih sisi lain dari lagu Bertahan Demi Dia ini? Sisi lainnya tuh pesan dari gue supaya orang-orang kan yang di luar sana baik pacaran walaupun yang berumah tangga dan lain-lain dipikirin lagi untuk bertahan. Tuh. Karena nggak bisa keputusan itu secepat itu. Tuh. Ingat waktu perjuangannya. Iya. Walaupun pacaran ya, Bener, walaupun masih pacaran, perjuangan kita sampai saat Iya. ini itu gimana? Makanya lagu ini gue waktu take vokal gue
berasa banget kayak gimana waktu gue juga pacaran sampai gue berumah tangga sama istri gue, kayak gimana ngerasainnya perjuangan kita sampai saat ini. Makanya kita harus pertahanin apapun gitu. Betul. Perjuangan untuk mengejar doi ya. Benar, Pertama kali gimana? Dikejar-kejar pakai golok salah Iya. ya. Berapa mangkok mie ayam yang udah keluar lo. Lanjut nih Martin, mau nanya juga dong, lo bisa gak sih ceritain kayak lagu ini tuh sebenarnya lo buat baru di tahun ini atau sebelumnya memang udah lo buat tapi baru lo keluarin? Kayak lirik-lirik lagunya lo masukin karena ketidaksengajaan, atau misalnya lagi jalan kepikiran sesuatu kata yang cocok memang untuk masuk di lagu Bertahan Demi Dia ini? Oke, jadi ini udah lama lagu ini. Gue tuh memang senang bikin lagu itu dalam seminggu ada aja gue bikin lagu pasti. Tahu lah kalau kita suka nyiptain lagu, kadang-kadang kita record gitu aja di voice note. Kalau dulu, zaman dulu pakai voice recorder dan lain-lain. Kaset pita. Ya, belum tentu jeleknya pencipta itu belum tentu direalisasikan langsung. Kadang-kadang kita akhirnya lupa. Nah, Bertahan Demi Dia ini 2000, setelah gue ngeluarin full album band gue itu, 2009 gue bikin ini. Bikin ini tuh terinspirasi. Jadi gue ngelihat ada hubungan teman gue yang benar-benar hancur. Betul. Gara-gara cuma komunikasi, gara-gara ego dan lain-lain. Nah, gue pas bikin lirik ini buntu. Nah, yang kayak tadi gue bilang, gue ngintip ke tulisan bini gue kebet tulisan bini gue. Wah, Betawinya keluar, gue kebet. Nah, akhirnya ada gue tambah-tambahin, jadilah lagu ini Bertahan Demi Dia. Ya tujuannya itu, mudah-mudahan Abang None di manapun berada, betul, pendengar Benz bisa pikirin lagi dengan lagu ini, pikirin hubungannya udah sejauh apa dan bisa bertahan demi dia. Dia itu tuh cinta sebenarnya. Bertahan demi cinta itu. Wah, ini lagunya melankolis ya sebenarnya. Yes. Tapi untuk bertahan kayak gini tuh ya balik lagi ya Martin ya, nggak semua orang bisa bertahan karena satu, egonya gede, kedua dia ngerasa kayak ya udah gue udah nggak sejalan dan mungkin ada yang lebih menarik dari dia. Nah, betul, pesan lu ada nggak sih kalau misalkan lu emang kayak tadi kan lu harus perjuangin dari awalnya gimana lu ngejar dia sampai akhirnya lu bisa mungkin ya sampai nikah kan, happy ending segala macam. Untuk melepaskan tuh bukan sesuatu yang mudah, bener gak sih? Iya betul. Nah kalau misalkan versi lu selanjutnya, selain lagu Bertahan Demi Dia, apakah ada lagu yang sejenis atau segenre dengan Bertahan Demi Dia yang akan mungkin lu keluarin lagi nih, Din? Ada, alhamdulillah sih stok lagu gue emang ada udah beberapa ya. Jadi kebanyakan relate sih. Gue bikin lagu selalu relate dengan kehidupan. Memang umumnya kan cinta ya. Tapi cinta-cintanya yang relate dan ada tujuannya masing-masing. Next juga lagu-lagu gue itu kayak cerita lah, kayak bersambung semua, kayak storytelling bahwa nih kehidupan kita tuh terjadi kayak gini. Akibat hal kecil dan lain-lain bisa hancur. Terus akibat kayak yang lo bilang tadi, ada yang lebih baik. Kita nggak munafik ya. Bener. Cowok, cewek semua kan sama lah ya mikirnya. Kadang-kadang kita tergoda. Tapi yang gue bilang tadi, yang dipikirin satu sih, perjuangan kita sampai saat ini itu aja mudah. Sih nggak mudah. Masa lo mau hancurin gitu aja, kecuali udah bener-bener itu parah banget gitu ya, itu lain hal. Tapi kalau masih bisa diperbaikin, Abang None, saran gue sih terus aja kita perjuangin. Cinta tuh pasti indah akhirnya. Iya. Semuanya indah dengan caranya masing-masing. Nah, Abang None masih lanjut juga nih. Gue bakal ngobrol sama Martin Wiguna dan nanti juga gue bakal todong Martin untuk nyanyi secara live. Siap. Ini buat Abang None semua yang masih pada di jalan pulang, hati-hati di jalan, tenang aja. Gue masih bakal nemenin lo sama Martin juga dengan nanti Martin nyanyiin live lagu Bertahan Demi Dia. Makanya jangan kemana-mana, tetap pantengin gue terus di 106,2 FM Benz Radio. Your favorite music on Daily Drive Show. 106,2 FM Abang None masih barengan sama gue Indra Ens dan Martin Wiguna. Martin, mau lanjut bertanya. Nah, ini yang gue nggak tahu ya sebagai musisi. Sebenarnya apa sih tantangannya kalau bergelut di dunia musisi kayak lu ini nih? Tantangan terberatnya apa dan lu menanggapinya seperti apa?
Yang paling berat rata-rata sama nih semua musisi. Awalnya pasti keluarga. Keluarga Nggak semua pasti. keluarga pasti mendukung. Ya. Walaupun keluarga gue, om gue juga musisi gitu ya. Oke. Tapi nggak semua pasti kan berharap anaknya kuliah dan lain-lain gitu ya. Benar. Gue tadi pengen kuliah musik apa pasti diarahinnya untuk kuliah yang normal-normal aja, bukan musik gitu. Maksudnya yang bagi orang tua dulu gitu kan. Nah kita harus membuktikan sih kalau gue gini, kalau gue orangnya di challenge gitu malah gue buktiin, malah gue makin ini lagi makin kejar lagi. Iya. Gue tetap kuliah normal tapi musik gue tetap jalan waktu itu, tetap jalan sampai akhirnya tadi yang lo tadi tanya, gue sempat di radio, di TV, semuanya itu kerjaan gue di musik. Sampai saat ini ya manggung-manggung dulu di kafe, awal-awal dapat duit tuh manggung-manggung di kafe gitu, kayak gitu. Pokoknya kita bisa lah hidup di musik, jelas bisa banget. Tapi background belakang kuliah apa? Kalau misalkan nggak musik tadi apa sih background? Kuliah gue komunikasi. Masih berkesinambungan lah ya. Iya. Kalau misalkan komunikasi yang nggak lancar, bermusik juga agak bingung ya. Dan kalau misalnya kolaborasi, lo akan berkolaborasi ini dengan musisi lain, pengennya lokal siapa? Internasionalnya siapa? Kalau lokal gue suka banget ya sama band, menurut gue legend sih di sini. Pure Saturday. Aduh. Gue suka banget. Itu kayak gue dengerin, tapi seumuran gue dengerin Pure Saturday itu kayaknya gue ketuaan. Enggak, sampai sekarang masih aktif loh dia. Masih aktif ya. Keren. Tapi nggak tahu, Genji, lu tahu Pure Saturday? Enggak. Enggak. Tapi memang lu coba dengerin Pure Saturday. Coba pasti deh, masuk tuh. ayo. Pasti masuk deh lu. Dengerin Pure Saturday. Nah, selain Pure Saturday, internasional siapa? Kalau internasional gue suka banget Blur. Gimana udah? Nggak mungkin kan? Oasis gitu. Yang memungkinkan lah untuk dikolaborasiin. At least 5 tahun ke depan gitu. Kin sih. Kin. Oh, Kin. Ini asik-asik ya. Tapi boleh gak sih lo ngasih saran kenapa sama Pure Saturday dan Kin itu? Gue suka banget musiknya Pure Saturday, dari harmoni dan liriknya juga. Menurut gue dalam-dalam gitu ya. Ya itu realita dia gambarin apa di lagu yang rata-rata benar terjadi gitu. Sama di Kin tadi, di musik-musik British gue suka harmonisasinya gitu. Jujur juga mensuarakan suara hati kita semua lah gitu. Ini yang begini biasanya dulu deketin cewek nembaknya nyanyi nih. Gitaran nih di atas motor gitu kan. Tapi boleh gak sih kasih motivasi untuk Abang None yang lagi dengerin kita sekarang nih, lagi pada ngobrol kan. Siapa tahu ada yang memulai karirnya di industri musik. Yang pertama yang harus dijalanin tuh apa? Fokus sih. Fokus. Terus lo harus, kalau berkarya kita jangan mikir wah gue harus bagus hari ini, tapi lo harus tulus. Jujur ya, apapun yang lo ciptain namanya karya ya, musik apapun menurut gue itu mahal dan bagus karena kan nyiptainnya nggak mudah. Bener gitu. Bener banget. Dan satu nih, harapan terbesar Martin Wiguna untuk industri musik di Indonesia ini kayak apa? Harapan terbesar lu nih? Tambah maju lagi jelas ya. Makin bersatu semua musisi kayak sekarang udah bener-bener wah hebat banget gitu kan. Udah segala macam hal-hal gitu ya. Jadi kita satu suara dan lain-lain, musisi-musisi bersatu supaya bisa menyuarakan apapun yang ada di unek-unek musisi, kekurangan atau kelebihan kita saling sharing lah. Enggak, menurut gue di musik, di seni tetap ada senior dan junior ya. Betul. Tapi tetap kita banyak belajar dari masing-masing gitu. Nah, terakhir nih, tadi kalau udah nanyain kolaborasi, udah sama Pure Saturday sama Ken. Panggung, lo ada nggak kepikiran bikin intimate konser atau lo mau manggung di acara apa? Yang terdekat ini lo pengen banget manggung karena ada beberapa event musik yang gede banget kan. Apa sih panggung yang pengen lo manggungin tuh di tahun besok? Siapa tahu kan kebetulan langsung dang. Ya, kalau buat konser pribadi nggak mungkin ya untuk sekarang-sekarang ya, karena kan gue baru single-single awal ya. Tapi kalau untuk panggung, gue pengen banget manggung di kayak Pesta Pora sekarang, Sondernalin dan lain-lain segala macam. Gitu. Paling pengen banget di tahun besok. Lo harus ada di panggung apa?
Pesta Pora. Pesta Pora, sedap. Tapi Abang None, itulah dia obrolan barengan Martin Wiguna. Tapi jangan kemana-mana. Ini gue mau todong langsung Martinnya nyanyi Bertahan Demi Dia secara live. Udah siap? Sikat. Coba kita dengerin secara live. Check this out. Halo Bang Noni.